Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya baik bukan? Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran 2. Sebelum belajar, marilah kita baca doa dulu ya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak nafas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan 5. Dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan 6. Kesadarannya menurun. Nah, sekarang ayo menulis. Nomor 1, apa penyebab penyakit asma? Asma merupakan penyakit disebabkan oleh alergi. Kedua, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Penyumbatan saluran pernapasan. Ketiga, apa gejala awal penyakit asma? Batuk pada malam hari, sesak napas, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Serangan batuk yang hebat, sesak napas yang berat, nafas tersengal-sengal, kesadaran menurun. Yang kelima, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Karena bisa mengancam jiwa penderita. 6. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Sebaiknya dalam posisi duduk. Nomor 7. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Nah, itu jawaban masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang properti tari. Dasar pemilihan properti tari. Properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Benda yang digunakan sebagai properti tari antara lain selendang, topeng, kipas, payung, keris, dan piring. Properti tari berfungsi untuk menambah nilai keindahan tarian yang dipertunjukkan dan sebagai media penyampaian pesan dari tari yang ditampilkan. Dasar pemilihan properti tari antara lain, suatu alat yang akan dijadikan properti tari harus menggambarkan makna gerakan tari yang akan ditampilkan. Alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan ditampilkan. Properti tari yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya. Properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari itu sendiri. Tari Klano Topeng dari Cirebon, Jawa Barat menggunakan properti berupa topeng dan selendang. Tari Piring dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa piring. Tari Rangguk Ayak
dari Jambi menggunakan properti berupa rebana. Nah, sekarang ayo berkreasi. Carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Carilah dari surat kabar, majalah, atau internet. Fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat, lalu tempelkan pada buku gambar atau kertas HVS atau karton yang kamu jilid jadi satu. Berilah keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Minimal 4 tari ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.